Kesibukan yang tercipta dari pertempuran yang menggetarkan jiwa di siang hari akhirnya memudar saat malam perlahan menyelimuti kota Ye. Namun, hati banyak orang masih dipenuhi dengan kegembiraan karena pertempuran tersebut. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di Central Plains. Yang membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang di kota Ye adalah identitas wanita berpakaian hijau yang muncul menjelang akhir. Orang-orang di wilayah Pil ini jelas memahami seperti apa faksi kuat lembah sungai es ini, namun bahkan Bing He telah menyerah di depan banyak mata. Semua ini karena wanita misterius berpakaian hijau itu. Dari sini, orang bisa tahu seperti apa latar belakang mengejutkan yang dimiliki wanita ini. Bulan sabit tergantung di langit malam yang gelap gulita sementara cahaya bulan yang agak dingin menyebar ke bawah, menutupi kota yang telah hancur pada siang hari dengan lapisan benang perak samar. Xiao Yan duduk bersila di ruang tamu jauh di dalam rumah klan Ye. Kedua tangannya telah membentuk segel pelatihan. Ada aura panas yang samar-samar menyelimutinya saat ia menghirup dan mengembuskan napas. Meskipun Xiao Yan tidak mengalami cedera yang terlalu serius akibat pertempuran besar di siang hari, Douqinya pada dasarnya telah habis. Selain itu, energi yang berlebihan yang telah tercipta saat menggunakan 3 perubahan misterius juga telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, kemungkinan beberapa pembuluh darahnya akan pecah karena energi yang berlebihan. Gelombang demi gelombang energi alam perlahan memasuki tubuh Xiao Yan. Setelah mengalami penyempurnaan, mereka berubah menjadi kelompok Douqi yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Hal ini menyebabkan rasa sakit samar yang dipancarkan dari pembuluh darahnya berangsur-angsur berkurang. Latihan yang tenang ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Wajahnya yang pucat pasi telah kembali memerah. Douqi yang terkuras dalam tubuhnya telah menjadi jauh lebih penuh setelah beberapa kali pemulihan. Kekuatanku masih belum cukup. Dengan kekuatanku saat ini, aku paling-paling hanya bisa berhadapan dengan para ahli di puncak kelas Douzong. Sedangkan untuk para ahli kelas Douzun, kecuali aku menggunakan api teratai pemusnahan terakhir, kemungkinan besar aku akan kesulitan melukai mereka. Yi Xiao Yan membuka matanya, merasakan kondisi di dalam tubuhnya, dan mendesah lega. Setelah itu, dia langsung merenung dalam hatinya. Ada terlalu banyak ahli yang muncul dalam pertempuran besar hari ini. Hal ini membuat Xiao Yan benar-benar memahami kekuatannya. Di Central Plains, seseorang harus mengandalkan tinjunya untuk berbicara. Jika Sun Er tidak tiba tepat waktu hari ini, kemungkinan besar nasib kelompoknya tidak akan baik. Namun, jika dia memiliki cukup kekuatan, sampai-sampai dia tidak perlu takut pada kepala lembah-lembah sungai es, dia tentu akan dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan situasi seperti itu alih-alih mengandalkan keberuntungannya dan menunggu orang lain untuk membantunya. Sun Er berhasil menyelamatkannya sekali, tapi bagaimana dengan yang kedua, ketiga, atau keempat kalinya? Meskipun kekuatan klan Gu di belakang Sun Er sangat kuat, Xiao Yan juga cukup takut dengan klan Gu ini. Dia tidak yakin seperti apa hubungan klan Xiao dengan klan Gu saat itu. Niat pihak lain sangat jelas. Mereka juga ingin mendapatkan giok dewa kuno Toushi dari Xiao Yan. Tentu saja, mereka berbeda dari Aula Jiwa karena mereka menggunakan taktik yang lembut sementara Aula Jiwa menggunakan segala cara yang mereka miliki, baik yang adil maupun yang curang. Masalah Sun Er yang turun tangan untuk menyelamatkannya kemungkinan akan segera sampai ke telinga klan Gu. Xiao Yan tidak yakin bagaimana sikap mereka terhadapnya. Namun, orang perlu memikirkan skenario terburuk jika sesuatu terjadi. Jika klan Gu ini menyerangnya suatu hari dalam upaya untuk merebut giok dewa kuno Toushi, dia harus memiliki kekuatan yang menjadi miliknya. Xiao Yan yakin bahwa meskipun klan Gu menentangnya, Sun Er tidak akan menyerangnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa klan Gu masih tidak menyadari bahwa giok dewa kuno Toushi ada bersamanya bahkan hingga saat ini. Karena Sun Er mampu merahasiakan masalah penting seperti itu, maka mungkin baginya untuk mengetahui di mana dirinya berada di dalam hatinya. Tentu saja, jika ini benar-benar terjadi, Sun Er kemungkinan akan terjerumus ke dalam pusaran cinta dan kekerabatan. Pada saat itu, dia akan menderita terlepas dari siapa yang menang. Ini juga sesuatu yang tidak ingin dikatakan Xiao Yan. Bagaimanapun aku mengatakannya, semuanya bermuara pada diriku yang tidak cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup, bahkan klan Gu tidak akan menyerangku dengan paksa. Xiao Yan mendesah pelan. Tinjunya tiba-tiba mengepal. Dengan setiap gerakan bintang, dia bisa merasakan bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting. Keluarga, cinta, klan, dan lainnya, semua hal ini hanya dapat dilindungi dengan kekuatan yang cukup. Ekspresi tajam melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Tangannya menyentuh dadanya dengan lembut.
Masih ada lebih dari setengah titik racun iblis yang tersisa. Jika dia benar-benar menyempurnakan benda ini, Xiao Yan yakin bahwa dia akan mampu menjadi Douzong bintang 4. Begitu dia memperoleh 3000 api membakar, dia bahkan mungkin dapat mencapai puncak kelas Douzong. Pada saat itu, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika menghadapi ahli super seperti Bing He. Setelah aku pulih sepenuhnya dari luka-lukaku, aku akan memurnikan bintik racun iblis. Benda ini telah berada di tubuhku selama bertahun-tahun. Sudah saatnya untuk membuangnya sepenuhnya. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat dia akhirnya mengambil keputusan dalam hatinya. Xiao Yan perlahan-lahan menjadi rileks. Ia baru saja akan memasuki kondisi latihannya sekali lagi ketika matanya tiba-tiba beralih ke jendela ruangan. Ia tersenyum dan berkata, karena kau sudah di sini, mengapa kau masih bersembunyi?" Tawa lembut terdengar di ruangan itu setelah Xiao Yan tersenyum. Seketika, sosok berwarna hijau muncul. Dia berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, sudah sangat larut, tapi Xiao Yan Gege belum beristirahat?" Xiao Yan memperhatikan wanita yang anggun dan mempesona di depannya di bawah cahaya lampu yang lembut. Rasa panas yang mendidih perlahan muncul di hatinya. Emosi yang telah ia tekan selama bertahun-tahun tampak seperti gunung berapi yang meletus tanpa kehadiran siapapun. Ia tidak dapat menahan letusannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Sun Er yang seputih salju seperti tangan kucing. Bagian yang disentuhnya benar-benar halus, tampak seperti batu giok hangat, membuatnya sangat menyukai perasaan itu sehingga ia tidak mau melepaskan tangannya. Wajah Sun Er menunjukkan rasa malu yang tidak akan pernah terlihat oleh orang luar setelah tangannya digenggam oleh Xiao Yan. Namun, dia tidak melepaskan tangannya. Setelah berpisah dari Xiao Yan selama bertahun-tahun, perasaannya tidak hanya tidak memudar tetapi malah menjadi lebih hangat. Seperti endapan yang terkumpul mengikuti aliran waktu, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sun Er menggeser kakinya dan duduk di sisi tempat tidur. Wajahnya bersandar lembut di bahu Xiao Yan yang lebar sambil bergumam pelan, Xiao Yan Gege, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini." Mendengar perasaan kasih sayang dalam kata-kata wanita itu akan mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Xiao Yan merasakan kehangatan di hatinya. Lengannya turun, dan dia memeluk pinggang Sun Er yang halus dan lembut. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya ke rambut hitam halus Sun Er dan mencium aroma samar. Sedikit rasa frustrasi di dalam hatinya tampaknya lenyap saat ini. Sun Er membiarkan Xiao Yan memeluknya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang cerdas menatap wajah Xiao Yan saat dia membalikkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna emas muncul di dalamnya, dan dia menyerahkan gulungan itu kepada Xiao Yan. Ini adalah 3 segel terakhir dari teknik segel dewa. Dengan kekuatan Xiao Yan Gege saat ini, kau seharusnya bisa melatih segel ketiga, Sun Er berkata dengan lembut. Xiao Yan Gege seharusnya tidak menolaknya. Central Plains bukanlah wilayah Black Corner. Ada banyak ahli sebanyak awan di sini. Seseorang akan lebih aman jika memiliki lebih banyak keterampilan untuk menyelamatkan hidupnya. Sun Er tidak bisa terus tinggal di sini. Karena itu, kau tidak dapat menemukan alasan untuk menolak keterampilan segel dewa ini. Xiao Yan terkejut saat melihat gulungan emas yang berkilauan itu. Dia merasa tidak berdaya. Gadis ini sepertinya selalu berpikir untuk mendorong barang-barangnya padanya. Xiao Yan sedikit ragu saat berhadapan dengan mata Sun Er. Namun, dia tidak melakukan perlawanan yang berarti, dan segera mengambil gulungan itu. Dia tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Terlebih lagi, Sun Er benar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang cukup saat menjelajahi dataran tengah, kemungkinan besar dia akan kurang aman. Xiao Yan juga telah lama merasakan kekuatan keterampilan segel dewa. Segel gunung terbuka dan segel pembalik laut dapat dianggap sebagai jurus pembunuh yang kuat saat dia berada di kelas Do Wang dan Do Huang. Setelah Xiao Yan naik ke kelas Douzong, kekuatan kedua segel ini jauh lebih lemah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia tentu perlu berlatih metode pelatihan yang tersisa untuk keterampilan segel dewa. Senyum mengembang di wajah Sun Er saat melihat Xiao Yan menerima gulungan itu. Xiao Yan yang sekarang tidak lagi memiliki ketajaman yang kurang ajar seperti dulu. Sebaliknya, dia jauh lebih dewasa dan terkendali. Benar sekali, Xiao Yan Gege, kau tidak membiarkan orang lain tahu tentang masalah giok dewa kuno Toushi, kan? Sun Er tampak teringat sesuatu saat ia tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Benar sekali. Xiao Yan terdiam. Hal ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Dia tentu saja tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu.
Bahkan Xiao Yi, Tian Zunze, dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan giok dewa kuno Toushi. Sun Er akhirnya menghela napas lega setelah mendengarnya. Apakah giok dewa kuno Toushi ini adalah sesuatu yang ingin diperoleh oleh klan Gu? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya. Sun Er ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata dengan lembut, giok dewa kuno Toushi terkait dengan misteri Doudi. Saya pikir Xiao Yan Gege juga menyadari hal ini. Sejak zaman kuno, jarang ada ahli yang berhasil menembus kelas Doudi. Semua Dou di saat itu tampaknya telah lenyap dalam semalam. Kita hanya dapat menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno. Xiao Yan memusatkan perhatiannya setelah mendengar rahasia besar benua itu untuk pertama kalinya. Ia berkata, dengan kata lain, jika seseorang menyatukan potongan-potongan giok dewa kuno Toushi, seseorang akan dapat memperoleh metode untuk maju ke kelas Doudi. Benua Douki sangat luas. Ada beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh para ahli kuno sejak zaman dahulu. Namun, sebagian besar peninggalan ini tidak lengkap. Meskipun demikian, setiap kali peninggalan seperti itu ditemukan, itu akan menimbulkan keributan besar di benua ini. Mata cantik Sun Er beralih ke Xiao Yan ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia berkata, baru-baru ini, ada peninggalan Doudi yang rusak. Banyak sekali ahli yang ada di sana saat itu. Tuan Tua Yao Lao juga berpartisipasi. Xiao Yan mengangkat alisnya. Ia pernah mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa mantra api adalah sesuatu yang diperolehnya secara kebetulan. Mungkinkah mantra api diperoleh dari apa yang disebut relik Doudi itu? Dewa kuno Toushi adalah Doudi terakhir yang muncul di benua Douki yang kita ketahui. Dia meninggalkan sebuah rumah besar Doudi yang tersembunyi di dalam ruang hampa. Rumah besar Doudi ini terawat dengan baik. Klan Gu dan Aula Jiwa berpikir untuk memasukinya. Giok dewa kuno Toushi adalah kunci untuk membuka rumah besar Doudi itu. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Itu memang seperti yang dikatakan Yao Lao. Implikasi dari giok dewa kuno Toushi memang terlalu besar. Doudi, ini adalah bentuk untuk menyapa penguasa dunia ini. Nilai dari apapun yang sedikit pun terkait dengan nama ini akan melambung tinggi. Hal ini dapat diketahui hanya dengan mengamati klan Gu. Darah Doudi mengalir di tubuh anggota klan Gu. Hal ini mengakibatkan posisi klan Gu saat ini di benua Douki. Meskipun tidak ada yang berani menyebutnya unik, klan ini jelas dapat dianggap sebagai salah satu yang teratas. Karena itu, sebelum Xiao Yan Gege memiliki kekuatan absolut, kau tidak boleh memperlihatkan giok dewa kuno Toushi di tanganmu. Ekspresi Sun Er tampak sangat serius saat berbicara. Klan Xiao saat ini telah menolak. Meskipun para leluhur klan Gu dan klan Xiao memiliki kesepakatan, saat ini terdapat perbedaan pendapat yang besar di klan Gu mengenai masalah ini. Jika masalah ini terbongkar, sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli di klan Gu tidak akan melakukan sesuatu secara pribadi. Pada saat itu, Xiao Yan akan berada dalam bahaya. Xiao Yan mengangguk pelan sambil mengamati ekspresi Sun Er yang serius. Ia berkata dengan lembut, alasan mengapa Aula Jiwa menangkap ayahku juga karena ini? Sun Er mengangguk pelan dan menjawab, klan Xiao dulunya bisa dianggap sebagai faksi papan atas di benua Douki. Saat itu, kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan lembah sungai es pun sulit untuk dibandingkan. Keterkejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao dulunya sangat cemerlang. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, klan Xiao perlahan-lahan mengalami kemunduran. Setelah itu, beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jia Ma. Sun Er menjelaskan dengan lembut, setelah kemunduran selama beberapa generasi ini, selain beberapa anggota klan Xiao, semua orang, termasuk generasi muda, tidak menyadarinya. Xiao Yan mengangguk pelan. Dengan kemampuan mengembangkan klan Xiao hingga sejauh itu, kemungkinan besar leluhur klan Xiao saat itu adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa. Leluhur klan Xiao itu memang orang yang sangat brilian. Dalam beberapa ratus tahun, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang sebanding dengannya. Sun Er tersenyum saat dia menceritakan lebih banyak kepada Xiao Yan. Dia tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan setelah melihat ekspresinya. Meskipun Xiao Yan sudah siap, dia tetap tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat mendengar kata-katanya. Hanya ada 4 orang di benua yang luas ini yang bisa dibandingkan dengannya. Pencapaian ini memang mengejutkan.
Tidak disangka leluhur ini memiliki prestasi seperti itu. Yi Xiaoyan merasa darahnya mendidih hanya dengan membayangkan ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang sangat dikagumi bahkan oleh klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat baik saat itu. Perjanjian aliansi ini juga terbentuk saat itu. Yi Sun Er tersenyum sambil menambahkan lebih banyak. Perjanjian aliansi? Nenek moyang klan Xiao itu pernah berjasa pada klan Gu. Saat ia akan meninggal, ia meminta klan Gu untuk mengurus klan Xiao dan menjaga garis keturunan klan Xiao di saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah ia meninggal. Namun, seiring berjalannya waktu dan menghilangnya klan Xiao dari Central Plains, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan pengaruhnya. Yi Sun Er menatap Xiaoyan dan berkata, salah satu alasan aku pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah ingin aku memiliki masa kecil yang tenang. Alasan lainnya adalah beberapa orang di klan ingin aku mengambil batu giok dewa kuno Toushi milik klan Xiao. Xiaoyan menyeringai. Senyumnya sedikit licik dan senang, hehehe. Tetapi, mereka tidak menyangka tidak hanya gagal mendapatkan giok dewa kuno Toushi, mereka juga tidak tahu bahwa mereka akan kehilangan harta yang lebih berharga. Apa? Sun Er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat senyum licik Xiaoyan, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan. Warna malu yang indah langsung muncul di wajahnya. Benar sekali, siapa nama leluhur klan Xiao? Ekspresi malu Sun Er yang menggemaskan telah membangkitkan api jahat di perut bagian bawah Xiaoyan. Dia membuka mulutnya sedikit sambil buru-buru menekannya. Dia tidak ingin menakut-nakuti wanita kecil ini, yang tampak dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi memperlihatkan rasa malu yang menggemaskan di depannya. Tangan Sun Er menyibakkan sehelai rambut hitam di depannya. Ia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Kenapa? Apakah kau berencana untuk menjadikan leluhur ini sebagai berhala? Dia adalah leluhurku. Aku adalah keturunannya. Bagaimana jadinya jika aku bahkan tidak tahu nama orang tuanya? Xiaoyan memutar matanya saat menjawab. Sun Er tersenyum tipis dan menjawab dengan lembut. Nenek moyang klan Xiao itu bernama Xiao Xuan. Xiao Xuan? Xiaoyan mengulang nama ini di mulutnya sebelum tertawa. Dia memang layak menjadi leluhur klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi. Sun Er memutar matanya ke arah Xiaoyan. Sikapnya yang menawan membuat Xiaoyan terus menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Setelah tidak bertemu gadis ini selama beberapa tahun, tampaknya daya tariknya semakin kuat. Kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona alami yang sulit disembunyikan. Makam kuno Xiao Xuan berada di alam Gu. Namun, makam kuno itu memiliki kekuatan misterius. Mereka yang berasal dari klan Gu tidak dapat memasukinya. Meskipun beberapa orang dengan kekuatan yang sangat kuat dalam klan Gu dapat memasukinya dengan paksa, mereka tidak berani menerobos masuk secara acak, terutama karena Xiao Xuan ini akhirnya membantu klan Gu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat memasuki makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Di mata Sun Er mengembara saat dia berbicara sampai titik ini. Dia menatap Xiaoyan dan menyuarakan pikirannya. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar hanya kamu, anggota klan Xiao, yang dapat memasukinya. Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke alam Gu, kamu mungkin bisa pergi dan melihatnya. Kamu mungkin akan mendapatkan sesuatu di sana. Ekspresi Xiaoyan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan suara serius, tentu saja aku harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Begitu aku memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, aku akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan meminta keturunan klan Xiao untuk memujanya siang dan malam. Kemungkinan besar tetua Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika mendengar kata-katamu. Yi Sun Er tertawa pelan. Tiba-tiba, dia tampak mengingat sesuatu dan berkata, benar sekali, sebaiknya kau tidak menyebarkan berita bahwa kau adalah keturunan tetua Xiao Xuan. Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua itu selama beberapa waktu saat itu, klan itu juga telah menyinggung beberapa faksi yang kuat. Beberapa dari faksi itu masih ada hingga saat ini. Jika mereka mengetahui hal ini, kemungkinan besar mereka akan mendatangkan masalah kepadamu. Apakah faksi-faksi ini sekuat lembah sungai es? Xiaoyan membelai dagunya dan bertanya. Faksi-faksi di wilayah Central Plains tidak dapat diringkas dengan fase, 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Wilayah Central Plains sangat luas. Ada cukup banyak faksi tersembunyi. Misalnya, klan Gu saya tidak termasuk di antara mereka. Tetapi apakah ada orang yang memiliki pengetahuan berani mengatakan bahwa klan Gu tidak dapat melakukannya? Sun Er menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melanjutkan.
Beberapa faksi di wilayah Central Plains yang tidak menonjol mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari faksi-faksi berperingkat ini. Bagaimanapun, akan selalu ada beberapa iblis tua yang tidak menunjukkan diri di belakang mereka. Bahkan lembah sungai es tidak hanya memiliki kekuatan yang dapat Anda lihat di permukaan. Xiao Yan mengusap kepalanya, merasa sedikit terdiam. Ini memang layak menjadi wilayah Central Plains. Wilayah ini sesuai dengan ungkapan, naga dan harimau tersembunyi. Xiao Yan gagah, Sun Er tidak akan bisa tinggal lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, aku akan membawa banyak masalah untukmu. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk semuanya setelah aku pergi. Karena itu, kau tidak boleh gegabah. Sun Er mengusap wajah Xiao Yan dengan lembut dan mengkhawatirkannya. Mendengar Sun Er hendak pergi, Xiao Yan tanpa sadar mempererat genggaman tangannya yang memeluk pinggang ramping Sun Er. Matanya menatap tajam ke wajah cantik di depannya sambil bertanya, "Kapan aku bisa pergi ke alamku untuk mencarimu?" Sun Er tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya membentuk lengkungan manis saat mendengar pertanyaannya. Dia menjawab, "Selama kamu percaya diri, kamu bisa datang kapan saja kamu mau. Apapun yang terjadi, yang perlu diketahui Xiao Yan gagah adalah Sun Er akan berdiri di pihakmu." Xiao Yan mengangguk pelan setelah mendengar kata-katanya. Dia memeluk Sun Er erat-erat dan berkata dengan lembut, "Tenang saja. Aku tahu betapa banyak tantangan dan masalah yang akan kuhadapi saat menuju alamku. Aku tidak akan gegabah karena aku ingin mereka tahu bahwa penglihatanmu adalah yang terbaik." Karena leluhur klan Xiao saat itu mampu membuat seluruh klan Gu menghormatinya sedemikian rupa, Xiao Yan yakin cepat atau lambat ia akan mampu mencapai tingkat itu. Pada saat itu, kemungkinan tidak ada seorang pun di klan Gu yang mampu menghentikannya bahkan jika ia ingin bersama Sun Er. Sun Er tersenyum sambil menundukkan dagunya yang seputih salju. Dia tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, tetapi dia takut Xiao Yan akan didiskriminasi dan menerima tatapan sombong dari anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Xiao Yan menundukkan kepalanya. Ia menatap senyum menawan itu dari dekat. Senyum menawan ini hanya akan mekar dengan daya tarik seperti itu di depannya. Xiao Yan menatap Sun Er dengan saksama. Rasa panas membara muncul tanpa sengaja di matanya. Tangannya, yang memegang pinggang Sun Er, bergerak tanpa sengaja. Setelah itu, tangannya menembus pakaian Sun Er dan menyentuh tubuhnya yang lembut, hangat, dan seperti batu giok. Wajah Sun Er langsung berubah panas membara saat dia merasakan tangan Xiao Yan membuat kekacauan. Namun, kabut tampak merobek matanya yang berair seperti air musim gugur saat ini. Mulut Xiao Yan terasa kering saat tenggorokannya sedikit bergulung. Api jahat di perut bagian bawahnya tadi tiba-tiba melonjak, menyebabkan api nafsu muncul di matanya. Wajah Sun Er semakin memerah karena malu saat dia merasakan perubahan pada Xiao Yan. Karena tangan Xiao Yan yang bergerak perlahan di pinggangnya, dia mengeluarkan erangan pelan. Erangan pelan itu bagaikan suara setan yang membuat jantung Xiao Yan tiba-tiba berdetak lebih kencang. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri saat memeluk tubuh mungil itu. Sambil menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, ia juga mencium mulut mungilnya yang menggoda. Kedua bibir itu bersentuhan. Rasa lembut dan lembut itu tiba-tiba membuat tubuh mereka berdua menjadi panas membara saat ini,